Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidel Rahman Hakim dari kelas 11 Kimia Analisis B nomor absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penetapan kadar asam sulfat dalam azuzur. Tujuan dari presentasi ini yaitu untuk mengetahui penetapan kadar asam sulfat dalam azuzur. Lanjut ke dasar teori. Dalam acu, di samping Pb oksida, ada asam sulfat sebagai elektrolit untuk terjadinya reaksi kimia. Asam sulfat berupa cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tetapi sangat korosif dan dapat menimbulkan luka bakar bila berkontak dengan kulit. Bila terhirup, akan merusakkan saluran pernafasan. Berdasarkan sifat keasamannya, dapat ditentukan kadarnya dengan cara titrasi menggunakan larutan standar NaOH. Air acu ini dinamakan juga distilled water, yang merupakan air penambah pada acu konvensional atau standar, juga disebut acu basah. Konsentrasi asam sulfat atau H2SO4 dalam azuzur dilakukan dengan metode titrimetri yang merupakan cara analisis kuantitatif yang didasarkan pada prinsip stoikiometri reaksi kimia. Penentuan titik akhir titrasi titik ekivalen dilakukan dengan penambahan indikator, metode titrasi potensiometri, dan metode konduktometri. Alat dan bahan. Yang pertama merupakan sampel asam sulfat atau azuzur. Lalu ada larutan NaOH 0,1 N, larutan indikator Pp, Aquades, Beker glass, Erlenmeyer, labu ukur, dan pipet volume. Lanjut pada prosedur kerja. Pada analisis pendahuluan, step pertama yaitu masukkan 0,2 ml sampel ke dalam beker glass. Pindahkan ke dalam Erlenmeyer dan tambahkan 30 ml Aquades. Setelah itu, tambahkan 2-3 tetes indikator Pp. Lalu titrasi menggunakan NaOH 0,1 N dan titrasi dilakukan hingga warna pink seulas. Lanjut ke analisis lanjutan. Yang pertama, sampel dimasukkan ke dalam beker glass. Lalu sampel dipipet sebanyak 10 ml. Pipet hingga tanda batas. Lalu pindahkan ke dalam labu ukur dan tepatkan pada 100 ml. Pipet 25 ml sampel tadi dan masukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian tambahkan 2-3 tetes indikator Pp. Lalu titrasi menggunakan NaOH 0,1 N. Titrasi dilakukan hingga pink seulas dan dilakukan sebanyak 2 kali. Perhitungan. Pada analisis pendahuluan, normalitas sampel sama dengan volume NaOH dikali normalitas NaOH per volume sampel. Berikut adalah hasilnya. Lalu volume sampel diencerkan sama dengan 100 ml dikali 0,1 N per normalitas sampel. Dan berikut adalah hasilnya. Lanjut pada analisis lanjutan. Kadar asam sulfat sama dengan Fp dikali volume dikali normalitas dikali Be per volume sampel sama kali 1000 kali 100%. Dan berikut adalah hasilnya. Maaf. Lanjut pada pembahasan. Pada percobaan penetapan kadar asam sulfat dalam azuzur dilakukan 2 analisis, yaitu analisis pendahuluan dan analisis lanjutan. Pada analisis pendahuluan, mula-mula masukkan sampel ke dalam beker glass. Kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer dan encerkan menggunakan Aquades. Lalu tambahkan 2-3 tetes indikator Pp
dan titrasi menggunakan NaOH 0,1 N sampai warna pink seulas. Pada analisis lanjutan, mula-mula masukkan sampel ke dalam beker gelas, kemudian pipet sampel ke dalam labu ukur dan tepatkan pada 100 ml. Kemudian pipet 25 ml sampel tadi dan masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 2-3 tetes indikator PP dan titrasi menggunakan NaOH 0,1 N sampai warna pink seulas. Dilakukan sebanyak 2 kali. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.